wajib pakai ini ya. Dan ceramah pakai ini. Coba dulu. Satunya bawa sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجب وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allama al-insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma azada wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Jami' At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ungkapkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita masih dapat berkumpul untuk selalu beribadah dan untuk selalu mengistiqomahkan salah satu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam sabdanya beliau bersabda, "Talabul ilmi
ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Semoga di era yang sekarang serba digitalisasi ini kita masih terus dapat melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana tentu berbeda menuntut ilmu dengan yang menggunakan syariat dari beliau dengan menuntut ilmu yang telah tercampur dengan modernisasi di zaman yang sekarang ini. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tentu pada malam hari ini kita kembali memperbaharui niat kita. Kita kembali mengikhlaskan hati kita untuk menerima dan menyerap seluruh materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mustaqfirin MA, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi husni adabihi hafizahullah war'a. Ahlan wa sahlan. Malam hari ini akan menjadi bekal untuk kita semua, akan menjadi modal dalam bermuamalah baik soal dunia maupun soal akhirat, dan semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariah baginya dan menjadi saksi atas ilmunya di hari kiamat kelak. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mustaqfirin MA untuk segera memulai kajiannya pada malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Jamiat Taqwa Black Pertamina Pondok Ranji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita kembali seperti tadi disebut oleh MC, ya, kembali perbaharui niat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya fikih atau syariat. Karena tidak sempurna keislaman kita kalau tidak menuntut ilmu, 3 ilmu, 3 in 1. Ya, Islam ada 3 ilmu inti, ya, yaitu pertama iman, yaitu ilmu tauhid, ya. 3I, iman, Islam, ihsan. Iman, tauhid; Islam, syariat, fikih, ya. Ihsan, akhlak, tasawuf, tazkiyah, ya, banyaklah namanya. Jadi iman kuat, Islam tepat, akhlak memikat. Nah, itu baru muslim tuh, Pak. Ya. Jadi siapa muslim itu yang ideal, yang sempurna? Muslim yang diharapkan Allah dan Rasulullah adalah yang imannya kuat, tidak bisa dijual belikan imannya, diganti dengan beasiswa nggak bisa. Ya, imannya kuat, Islam, syariatnya, fikihnya tepat, gitu ya, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Mayoritas masyarakat Muslim dunia, gitu ya, Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja. Ya, iman kuat, Islamnya tepat, ihsan, akhlak, ya, budi pekertinya, perilakunya, tutur katanya, ujarannya, tindakannya, kepribadiannya, itu memikat. Nah, pada malam hari ini insya Allah dengan izin Allah SWT kita akan mencari ilmu, ya, belajar bersama-sama. Bukan saya lebih pintar dari hadirin dan hadirin sekalian, bisa jadi yang di depan saya ada yang lebih tahu dari saya, ya, ini ya takdir aja ini. Ya, jadi Allah SWT tentunya, ya. Jadi kita menyampaikan saja apa yang kita pelajari,
ya baik di Indonesia dan maupun di Mesir di Al-Azhar. Kita dari kecil pesantren, kemudian kuliah di UIN, kemudian S2 S3 di Al-Azhar University Kairo Mesir sampai S3. Ya, alhamdulillah walaupun jurusan saya ini hadis dan ilmu hadis Pak S3-nya di Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar CSW, bukan Al-Azhar Mesir. Ya, tapi kita ambil nanti fikih atau syariat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gitu. Karena syariat kita, fikih kita, ya harus ada dalilnya, mana ayat Qurannya, mana hadisnya, begitu. Setiap yang kita amalkan, ya itu mempunyai dalil, ya. Cuman kan kadang-kadang kita belum tahu atau nggak tahu dalilnya, gitu. Ya kan? Dalil ruku ada hadisnya tentang ruku, i'tidal, sujud ada, ya kan? Ada hadisnya, ada dalilnya. Cuman namanya kita diajarin guru dulu sama orang tua, ya udah sholatnya begini ya, berdiri, ini begini prakteknya. Tapi kan nggak dikasih tahu ini dalil Qurannya ini, hadisnya ini, gitu ya kan? Nah, tapi ada gitu supaya kita. Nah ini mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama-sama dari syariat Islam atau fikih Islam ini, khususnya fikih tentang sholat, ya fikih dasar tentang sholat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, amin, dan keluarga besar kita, lingkungan kita, anak cucu kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita terlebih dahulu baca surat Al-Fatihah dengan harapan dan niat mudah-mudahan semua niat baik kita diwujudkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diantara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, dimudahkan urusan hidupnya dan karirnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, qurrata a'yun, menyenangkan kedua orang tuanya dan masyarakatnya, bermanfaat untuk agama dan warganya. Mudah-mudahan kita selalu jauhkan dari musibah dan bencana, baik alam maupun non alam, yang sudah mendahului kita dari saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, paman bibi kita, adik kakak kita, ponakan sepupu kita, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka, ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para aulia, para syuhada, para asfiya, pimpin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang masih diberikan kesempatan udara hidup oleh Allah, mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga besar kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid dharain, amin. Di pertemuan yang pertama perdana waktu itu sebulan yang lalu, cepet banget waktu ya Pak ya. Oh, udah sebulan lagi nih. Saya kalau nggak diingetin sama abahnya Farhan ya, Rashidi, saya lupa itu. Jangan lupa nanti malam gini kan, nanti dikirim flyernya gitu. Ya, Masya Allah, iya udah ini aja lagi. Dan setelahnya udah 4 minggu, sudah 1 bulan kita ketemu lagi. Kita sudah bicara pada waktu pertemuan pertama kita tentang muqaddimah, kenapa ada perbedaan pendapat dalam fikih. Ini semuanya untuk kebaikan manusia, untuk saling toleransi, menghormati satu sama lain. Selama masih ada dalil dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari pendapat sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama, itu saling menghormati satu sama lain. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk saling menyalahkan satu sama lain sepanjang masih ada dalilnya. Ya, kita hormat, kita teguh pendirian dia. Ya, kita menghormati pendapat itu, tidak mesti kita mengikuti pendapat itu. Imam Hanafi itu menghormati Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menghormati gurunya Imam Malik. Tapi banyak banget perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Ribuan masalah Pak, ribuan masalah. Contoh ya, di dalam sholat itu kalau menurut Imam Syafi'i, ya, membaca surat Fatihah itu baik untuk makmum, imam, sendiri atau jamaah itu wajib.
Kalau nggak baca Fatihah, batal dia. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik, gurunya itu gurunya, guru dan murid, tapi beda pendapat. Itu biasa. Ini kadang-kadang guru sama murid sekarang beda pilihan, beda coblosan, nggak mau salaman, nggak mau ketemu, Lebaran nggak mau silaturahmi. Ya, ini kita coba kita ikutin ya para salaf, para pendahulu kita. Tetap menghormati, saling menghormati, bukan berarti kita harus melaksanakan pendapat dia, tidak. Imam Syafi'i bilang pokoknya bagi makmum, imam sendiri atau jamaah wajib hukumnya baca surat Fatihah. Kalau nggak baca, batalat sholatuhu, gitu, batal sholatnya. Tapi menurut Imam Malik, yang wajib itu imam, ya. Kemudian sholat sendiri. Tapi kalau dia menjadi makmum, kayak Madinah makmum Isya tadi, kita jamaah, kita makmum nih, sholat Isya gitu. Itu yang menurut Imam Malik, yang wajib baca Fatihah itu imamnya. Kalau makmumnya nggak wajib, sunnah. Ini namanya perbedaan pendapat. Tapi kita hidup di Indonesia yang 99% itu mazhabnya Syafi'i. Kita ikutin mayoritas. Kalau nggak ngikut mayoritas, nanti dianggap nyeleneh. Dari mana nih? Dari mana aliran apa? Gitu, kenapa? Karena nggak ngikutin umumnya. Gitu ya. Jadi kita ngikutin umumnya, kecuali darurat. Nanti ada babnya itu. Misalnya tawaf, saya contohkan kemarin yang haji itu, tahulah itu desak-desakan itu ada 4 juta dalam 40 diameter itu di Kebun Ka'bah, semuanya pengen tawaf ifadah. Sementara yang laki-laki pakai apa? Ihram, yang kanan ininya ketiaknya bolong, ketiaknya nggak ditutup. Peluang untuk kesentuhnya kan banyak, Pak. Jangankan dengan istri orang, dengan istri sendiri menurut mazhab Syafi'i kalau sudah wudu batal suami. Kalau udah wudu, Pak, jangan deket-deket istri. Nanti habis sholat baru, Bu, itu Bu, ini fikih Bu, hukum. Begitu kita diajarkan mengenai hadisnya. Menurut Imam Syafi'i, mazhab kita nih, ya Imam Syafi'i bukan Imam Samudra. Imam Syafi'i, kalau sama istri, ya kita udah suami nih, udah wudu, istri, jangan sentuh istrinya, batal. Apalagi orang lain. Nah kalau di Ka'bah atau kalau kita praktekin pendapat mazhab Syafi'i, nggak beres-beres kita. Yang kita nggak ada niat nyentuh, tapi kesentuh, kesenggol gitu, mungkin aduh ibu-ibu ada senggol tangannya misalnya ke ini kita, batal kalau secara Imam Syafi'i. Tapi karena kita di sana darurat, maka pindah mazhab sementara Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau waktu tawaf dan sangat darurat kondisinya, maka boleh sementara waktu pindah mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik, kalau cuma sekedar kesentuh itu tidak batal. Yang batal itu kalau berhubungan badan. Enak jadinya, Pak. Ini fikih itu gitu. Fikih itu untuk apa sih? Untuk kemudahan Islam. Itu bentuk dari rahmatnya Allah, rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Islam terhadap umatnya. Karena kadang-kadang ada kondisi yang tidak memungkinkan kalau kita pakai mazhab ini. Makanya kenapa mazhab kok lebih dari satu? Ada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Itu rahmat buat kita. Bisa jadi suatu saat kita butuh itu. Coba kalau cuma satu doang. Makanya Allah kata di surat Hud ayat 148, wa kadzalik walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, bisa saja Allah itu jadikan kalian itu satu corak semuanya, satu mazhab semuanya. Bisa nggak bagi Allah? Gampang, Pak, Bu. Jadi semuanya satu mazhab, cuma mazhab Syafi'i doang sedunia. Nggak di Eropa, nggak di Asia, nggak di Arab, nggak di Timur, nggak di Indonesia, semuanya mazhab Syafi'i. Bisa. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Supaya apa? Untuk saling melengkapi. Kadang kita butuh mazhabnya ini, kadang butuh mazhabnya ini. Gitu ya. Jadi saling menyalahkan selama masih ada dalilnya gitu. Kecuali tidak ada dalilnya. Nah itu ya. Baik. Kita masuk ke rukun yang kedua, rukun sholat. Kita bicara tentang langsung inti dari sholat. Inti sholat apa? Rukun sholat itu. Ya ada 13. Ya, salah satunya yang pertama kemarin niat, udah kita selesai. Sekarang selanjutnya adalah membaca surat Fatihah. Nah, qiraatul Fatihah wahiyya fardun fi sholatil fardhi wan nafli alal imami wal ma'mumi ya wal munfaridi.
Ya, jadi membaca surat Fatihah hukumnya fardu, wajib, rukun. Kalau ditinggalkan batal sholatnya, ya harus diulang. Fi sholatil fardhi, baik dalam sholat fardu, wan nafli maupun sholat sunnah. Kita sholat subuh atau sholat duha, sholat duha ya kita baca Fatihah, sholat subuh ya apalagi kita wajib membaca surat Fatihah. Bagi siapa? Bagi imamnya, imamnya baca, makmumnya juga baca. Kemudian bagi yang sholat sendiri juga baca, sholat jamaah juga baca, ya. Ma'al kudroh ala qiraatiha, dengan catatan dia mampu baca Fatihah. Gimana kalau ada orang karena mohon maaf mungkin dia mu'alaf, umurnya 90 tahun, sudah kakek-kakek baru masuk Islam, dia nggak bisa Fatihah, dipelajari Fatihah gitu lama nggak apal-apal, suruh baca juga terbata-bata. Gimana nih hukumnya orang begini? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama, ada beberapa kitab, misalnya di Fathul Qorib, ada kitabnya Fathul Qorib, kemudian ada di kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malebari, ada di kitab Fathul Wahab, Imam Qadhi Zakaria Al-Ansari, ada di Al-Iqna' di Syarhi Abi Suja', ya, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ada juga Hasyah Qalyubi Umairah, ada di atasnya lagi Minhaj Imam Nawawi, Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi, kemudian di atasnya lagi ada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Ishaq As-Sirazi, ya, itu dijelaskan bahwa kalau orang nggak bisa baca Fatihah itu boleh terjemahannya, tapi dengan nggak bisa lah. Tapi saya dengan kemudahan teknologi tadi sekarang serba digital itu sekarang, kira-kira kalau zaman sekarang masih ada nggak ya Pak ya? Saya nggak tahu, ada nggak yang nggak bisa Fatihah? Mungkin masih ada kali ya, tapi tadi itu mungkin orang yang mualaf ya kan, udah tua, sudah susah gitu ya mungkin. Nah kalau begitu Islam ini kan mudah Pak. Orang yang nggak bisa ya tentu saja ada kemudahan, ada dispensasi, keringanan, ya. Istilahnya kalau dalam jual beli mah ada diskon, ini ada diskon, ada bonusnya, ya berarti kalau nggak bisa ya apa yang bisa menggantikan? Misalnya kalau dia nggak bisa benar-benar bahasa Arab itu ya diterjemahannya dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Penyayang, ya kan? Segala puji bagi Allah pencipta alam, begitu. Itu kata Anda, saya baca misalnya, wah Ustaz ini saya cuma baca dari keterangan ulama Pak, mau nyampein doang, kok kira saya lagi. Jangan salah paham, nah Ustaznya yang ini bukan, memang ada di keterangan begitu. Apa namanya, kalau memang wa ta'adzar betul-betul ya, tapi yang tahu yang bersangkutan loh. Ada orang yang salah memahami kemudian modus, dia ini bukan salah saya. Ini kata para ulama, benar-benar nggak bisa. Allah Maha tahu. Kalau dia bohong, Allah tahu. Ya, benar-benar nggak bisa. Nah itu diperbolehkan. Karena Islam itu tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan kita. Ya. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih. Berarti kedudukannya paling tinggi hadis ini. Karena yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kedua-duanya namanya muttafaqun alaih. Apa hadisnya? Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadisnya. Sahih Bukhari Muslim. Tidak bisa dibantah lagi, Bukhari Muslim. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasul bersabda, la sholata, tidak sah sholat. La sholata, tidak dianggap sah sholat. Siapa? Liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca di dalam sholatnya bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab masih pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Fatihah itu banyak namanya. Ada Al-Ummul Quran, Ummul Kitab, apa namanya lagi, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, banyak namanya surat Fatihah itu, ya. Nah, kalau wahada madhabul Asy-Syafi'iyah, dan ini madhabnya Imam Syafi'i wa jumhurul ulama, dan mayoritas ulama. Nah, itu biar kita, ini fikih dasar supaya kita tahu bahwa hukumnya baca Fatihah di dalam sholat. Apa hukumnya Bu? Wajib ya. Jadi jangan sampai ditinggalin ya. Jadi kita apa namanya, sholat wabat ya, baca apa namanya, Fatihah ya. Tapi kalau sholat jamaah gimana bacanya Fatihahnya? Baca Fatihahnya setelah Fatihahnya imam, jangan bareng. Gitu ada dalam kitab juga. Jadi kalau sendiri baru kita
sendiri ya apa namanya ya baca Fatihah langsung habis Allahu Akbar, ya doa iftitah kalau bisa, kalau nggak bisa ya langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kita baca surat ya kulhu apa gitu ya. Kalau sholat sunnah itu dianjurkan baca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua setelah Fatihah surat Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas. Itu Rasulullah kebanyakan sholat sunnahnya dengan dua surat itu, ya, gitu ya. Apalagi nggak hafal, itu nggak hafal pakai surat Baqarah, ya, nggak beres-beres suratnya. Jadi kalau tetap kita baca Fatihah. Nah kalau kita jamaah, kita bacanya setelah imam. Jadi imam baca surat, kita baca Fatihah. Ya, jadi alhamdulillah, supaya kita dengerin, karena imam itu dijadikan imam supaya diikuti dan didengarkan. Itu hadis Sahih Bukhari. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan imam itu supaya diikuti, didengar. Jika imam lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin dulu. Nanti pas waladdallin amin. Nah dia baca surat, imamnya kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara perlahan-lahan, gitu ya. Oke. Nah ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Artinya madhab kita ini begini. Tapi ada madhab lain. Jadi nanti kalau kita ketemu sama orang, ya nanti dia misalnya nggak baca Fatihah dan dia menjadi makmum, jangan disalahin, karena ada mazhabnya. Ini wayaro al-malikiyah, dan Imam Malik dalam mazhab Maliki berpendapat annaha fardun alal munfaridi, bahwasanya membaca surat Fatihah itu wajib bagi imam dan yang sholat sendiri. Dia sholat sendiri nih, dia wajib. Dia sholat subuh sendiri, sholat isya sendiri, wajib dia baca Fatihah, gitu. Atau dia imam, jadi imam, ya wajib. Masa imam diem? Bingung, maksudnya bukan di sholat maghrib, isya dan subuh kan ada suaranya. Kalau sholat duhur ya pelan, tapi kalau sholat maghrib, isya dan subuh, ya imamnya kan harus jelas, ya, Fatihahnya keras gitu, jadi kedengeran, bisa didengar oleh makmumnya. Tapi kalau menurut Imam Maliki ini, kalau jadi makmum itu nggak wajib baca surat Fatihah, gitu ya, nggak wajib. Ya. Sunnah katanya gini, wa mustahabun fi haqqil makmum, dan hukumnya sunnah bagi makmum. Gitu. Jelas ya perbedaannya ya. Jadi cuman jadi makmum doang bedanya. Jadi kalau yang lain mah sama. Kalau jadi imam dan sendiri sama, baik mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i sama, kita harus baca Fatihah. Tapi kalau makmum, nah baru berbeda pendapat. Jadi gitu ya. Jadi ada perbedaan, ada kesepakatan. Ulama sepakat kalau dia imam dan sendiri. Tapi kalau dia makmum baru berbeda pendapat. Syafi'i dan yang lainnya mengatakan tetap wajib walaupun dia makmum. Tapi kalau Imam Maliki, kalau dia makmum nggak wajib, sunnah hukumnya. Demikian kalau di sini gimana, kan Syafi'i, kalau dia nggak baca, kalau ditanya, antum nggak baca, dia nggak tahu, itu masih dimaklumi. Tapi kalau dia tahu, ini maksudnya mazhab Syafi'i, tapi dia karena pengen gampangin aja gitu, gampang-gampangin agama, kan ada pendapatnya gampang-gampangin, itu nggak boleh. Namanya talfik, mempermainkan agama, nggak boleh. Kalau sudah kita mazhab Syafi'i, ya Syafi'i terus, kecuali ada kondisi yang darurat kayak tadi di Mekah itu. Nggak boleh Pak, kalau kita mazhab Syafi'i, ya Syafi'i terus. Itu kata ulama begitu. Sebab nanti kalau nanti diperbolehkan ngacak, nanti dia semrawut Pak, agama berantakan, nggak disiplin, nggak indah nanti. Oh ini apa namanya, sholat tadi kadang pakai Syafi'i, kadang pakai Maliki, kadang pakai Syafi'i, nanti berantakan. Yang nggak boleh. Jadi tetap istiqomah satu ini sepanjang masih kondisinya normal, tetap kita pakai mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Kecuali benar-benar mendesak
Nah, baru karena Islam sebagai solusi dan Islam pasti ada jalan keluarnya, itu boleh ya, karena darurat ya alasannya. Nah, apa dalilnya Imam Maliki yang mengatakan bahwa kalau makmum itu tidak wajib baca Fatihah, tapi Fatihahnya sudah ditanggung sama imam? Ini dalilnya. Jadi sama-sama punya hadis, cuman mana yang lebih kuat hadisnya? Nah, tinggal kita lihat sumbernya di mana. Oke, nih. Wastadallu, Imam Maliki berdalil biqauli dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qol Rasul bersabda, man shalla raka'atan, barang siapa yang sholat 1 rakaat, lam yaqra bi Fatihatil kitab, dia tidak baca surat Fatihah ya. Nah, lam yasil illa an yakuna wara'al imam, lam yusolli, maka dia tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya. Barang siapa yang sholat ya tidak baca surat Fatihah, tidak sah sholatnya kata Rasulullah, kecuali illa an yakuna wara'al imam, kecuali dia menjadi makmum. Nah ini kan, kecuali menjadi makmum nih. Jadi ulama nggak sembarangan Pak. Ulama itu bukan bikin hukum, ulama itu mengkaji hukum dan menjelaskan hukum. Yang membuat hukum siapa? Allah dan Rasulnya. Al-Musyarrir, sahibus syariah, itu Allah dan Rasulnya. Kalau ulama, mubayyinul ahkam, mereka hanya menjelaskan hukum setelah dikaji ditelaah gitu ya, sampai nggak tidur seperti Imam Syafi'i itu pernah nggak tidur 1 malam itu mikirin gimana sih orang kalau murtad itu kalau masuk Islam lagi itu dia wajib syahadat lagi apa enggak dan wajib mandi apa enggak. Itu berdebat sama muridnya Imam Hambali di rumahnya Imam Hambali, sampai anaknya Imam Hambali namanya Zainab kalau nggak salah, putrinya Imam Ahmad, ketika kedatangan Imam Syafi'i gurunya ayahnya itu kaget, ditungguin malam-malam. Mungkin dalam bayangannya Imam Syafi'i itu akan tahajud semalaman suntuk sampai subuh. Ternyata enggak. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Berdiskusi dengan muridnya Imam Hambali di rumahnya Imam Hambali di Baghdad, di Irak sekarang. Membahas tentang tadi. Kata Imam Syafi'i, gimana kalau ada orang Islam dia murtad, terus mau kembali lagi ke Islam, apakah wajib mandi dan wajib bersyahadat lagi atau tidak? Kata Imam Hambali, kalau menurut saya wajib, karena kan dia sudah keluar, dia masuk lagi kan ada pinnya lagi, ada ATM, kalau kayak ATM kan ada pinnya, kalau ada login aplikasi kan ada passwordnya, dia pakai password lagi dong. Loh, lihat apa, dia waktu itu kan masih Islam, sudah syahadat dia, kata Imam Syafi'i gitu. Diskusi, coba kita lihat di Quran ada enggak dari awal Fatihah sampai An-Nas, diulangin Pak, direview semalam. Kalau kita udah gitu, boro-boro mikirin kayak gitu. Makanya Imam Syafi'i dalam riwayat waktu sakaratul maut itu sedang membahas fikih Pak, lagi bahas masalah budak itu kalau dia dimerdekakan sama tuannya setengah itu belum lunas gitu tuh hukumnya gimana, dia budak murni atau sudah bebas merdeka, dia hukumnya nanti hukumnya juga beda. Itu sampai meninggal Pak, jadi meninggal itu masih menyisakan masalah fikih di kepalanya. Itulah ulama ya, Imam Syafi'i begitu, sampai jadi mencari ilmu itu sampai meninggal. Dari liang buayan sampai dari liang lahat ya, dari buayan sampai liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Gitu ya. Itu makanya semuanya ada dalilnya. Kata Imam Maliki, kalau saya ini dari hadis ini, cuman hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Kalau yang Imam Syafi'i tadi ini yang masalah Fatihah itu, kalau Imam Syafi'i itu dalilnya Sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kalau Imam Maliki yang mengatakan makmum nggak wajib baca Fatihah, itu dalilnya surah Sunan Tirmizi. Mana coba saya tanya Bu, mungkin ibu-ibu saya yakin tahu lah. Bu, mana yang lebih kuat? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi? Bukhari Muslim. Itu ya, kalau saya nggak fanatik dengan Imam Syafi'i, tidak, tapi secara ilmiah orang udah paham kalau belajar hadis, sumber hadis itu ya Al-Quran, nanti hadis, sumber hadis pertama apa? Sahih Bukhari,
kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Tirmidzi, keempat Sunan Abu Dawud, kelima Sunan Nasai, keenam Sunan Ibnu Majah. Ada urutannya, nominasinya kalau sekarang, nominasinya. Nah kalau ada Sahih Bukhari Muslim, kenapa pakai yang lain? Kalau ada Sahih Bukhari Muslim, gitu ya. Itu kalau ininya. Tapi sekali lagi, jangan saling menyalahkan. Kita menghormati antara pendapat. Adapun kita menghormati pendapat itu satu hal, mengikuti dan melaksanakan pendapat hal lain. Kita menghormati Imam Malik, ya pendapat yang mengatakan tidak wajib Fatihah bagi yang makmum, kita hormati beliau. Walaupun kita dalam prakteknya memakai pendapat siapa? Imam Syafi'i, gitu. Bisa dipahami maksudnya. Jadi menghormati wajib, adapun ngikutinnya kan nggak wajib, gitu loh. Orang sekarang kadang udah nggak ngikutin, juga nggak menghormatin, mencela iya, mencaci maki iya. Dia manusia biasa kok, dia maka, gitu kata Imam Syafi'i kan manusia juga. Dia manusia, kita manusia, kita berpendapat juga, gitu. Ya silahkan, gitu ya. Kadang masya Allah ada cendekiawan yang intelektual gitu, ya nggak malu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran tuh sejak kecil. Kita hafal Quran apa tidak? Ya kan? Imam Syafi'i dari kecil Pak, udah dititipin sama ulama besar di Mekah sama ibunya itu, kayak yatim Imam Syafi'i. Muhammad, semua madzhab yang 4 itu ulama ahli Quran semua, ahli hadis semuanya. Ya kan, yang mereka juga lebih dekat dengan Rasulullah generasinya. Imam Syafi'i kan 105, meninggal 204. Imam Hanafi 99, meninggal 150. Imam Hambali 70-an sampai 240-an. Jadi mereka lebih dekat dengan 100 tahun yang lalu dari Rasulullah SAW. Kalau kita kan 1446 ini, sebentar lagi sudah 1447 tahun baru Islam ya hari Jumat ini. Ya kan? Oke, udah lanjut ya, sedikit lagi. Ini sampai 9 ya. Oh iya, sebentar lagi kita tanya jawab deh. Oke, ini biar kita paham betul di rumah. Yang kedua masalahnya gini. Mohon maaf, apakah bismillah masuk ke dalam surat Fatihah atau tidak? Ini menjadi ribut mulu. Ada orang Pak, mohon maaf ya. Jadi dia haji Pak sama umroh. Dia dengerin Sudes sama Hudayfi. Ya kan, Ali Hudayfi, Ali bin Abdurrahman. Waktu di UIN datang, saya jadi penerjemah dan jadi MC-nya. Itu bahasa Arab, Hudayfi. Ya. Karena bapaknya Abdurrahman ini imam Masjid Nabawi, anaknya ngelanjutin, tapi anaknya juga hafid Quran. Kalau nggak hafid Quran nggak bisa jadi imam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, dia kalau ngimamin sholat nggak baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sudah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Kalau Hudayfi masih pakai tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini ada orang kita Indonesia ya dari komplek ini umroh atau haji. Begitu dengar sudah Alhamdulillahirabbil alamin, kata dia dalam hatinya, nanti saya pulang di Indonesia saya praktekin ini. Lah kan di sini aja begini. Bener pulang ke Indonesia Pak jadi imam dia Pak. Anak Pak Haji kan, Pak Haji silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kaget ya makmumnya. Lah, kemana bismillahnya hilang ya Pak Haji? Lah kalau ribut karena nggak ada ilmunya. Nih, ini persoalan dari dulu dan sampai hari kiamat pasti ada Pak namanya perbedaan pendapat dari sampai kiamat, nggak akan hilang. Itu sudah sunnatullah, hukum Allah. Yang penting kita mengerti, saling toleransi. Dan kita tetap teguh pendirian dengan mazhab kita, tapi menghormati pendapat lain, gitu ya. Sikapnya seperti itu. Nah, apakah Bismillah itu termasuk dari surat Fatihah atau tidak? Ini menjadi perbedaan di kalangan ulama. Nah, Imam Syafi'i ini, ittafaqal jumhurul fuqaha, mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat annal basmalah ya min suratil Fatihah, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat bagian dari ayat surat Fatihah. Ya. Sementara Imam Hambali mengatakan annaha laisat min suratil Fatihah. Bismillah itu tidak termasuk dari ayat Fatihah, tapi dia sebagai pembuka surat.
pembatas surat. Makanya di setiap surat ada bismillahnya, kecuali taubat, karena nggak boleh taubat itu pakai bismillah. Itu melaknat orang kafir mau pakai bismillah, nggak bisa. Itu bisa ya. Sampai sini bisa dipahami. Habis ini kita tanya jawab sini. Artinya apa? Jadi perbedaan pendapat. Kalau dalam perbedaan pendapat jangan ribut. Kecuali sepakat. Kalau sepakat baru kita boleh. Sesuatu yang sepakat baru kita pertahankan, ngotot gitu. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya khilafiyah, debatable, perbedaan pendapat jangan ngotot. Udah silahkan, antum yang sudah mengikuti mazhabnya Hambali silahkan. Saudi itu pendapatnya mazhab Hambali, Pak. Jadi mereka tuh Imam Hambali, kemudian ke bawahnya Ibnu Taimiyah, di bawahnya lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di bawahnya lagi Ibnu Rajab al-Hambali, di bawahnya lagi Al-Ishaq Asyuraini, bawahnya lagi ada Ibn Baz, di bawahnya lagi ada Utsaimin, bawahnya lagi sekarang oleh Fauzan. Itu urutannya begitu mereka dari Hambali. Salafi itu Salafi, harusnya orang Salafi, mohon maaf saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi harusnya ngikutin Imam Hambali dari Imam Taimiyah. Ada kitabnya saya semuanya, perbandingan fikih kita ada sanadnya semua kita, alhamdulillah. Harusnya mereka mengkonsisten gitu. Jadi kita yang mazhabnya bukan Hambali, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah termasuk dari surat Fatihah, jangan ikut-ikutan. Kalau lagi di sana ya kita ikut, masa kita nggak ikut? Orang mas imamnya Sudais, imamnya Khuzaifah yang ikut. Misalnya pada subhi mustaqbilkan Fatihah ini makmuman, ikutin dia nggak baca bismillah ya nggak apa-apa. Nanti kita waktu beliau baca surat, kita baca bismillah, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim biasa. Begitu pulang jangan diikutin. Langsung alhamdulillahirabbil alamin, nggak usah. Di sana memang itu. Mereka kalau ke sini juga sama ngikutin yang ada di sini. Di sini ke sana ngikutin di sana. Enak kalau begitu Pak, karena istilahnya ada wilayah hukum. Ada Cipali itu ya, yang ada masuk ke Cirebon, ada masuk ke Brebes. Kan ada wilayah hukum resort kepolisian Cirebon. Kan ditulis begitu. Artinya kalau ada kecelakaan di sini berarti ikutnya sana. Kalau di sini ikutnya sini gitu loh. Begitu. Yang di dalam hukum aja di kehidupan kita sebegitu. Di agama begitu Pak. Jadi supaya rapi, indah, kompak, enak lihatnya. Jadi yang di sini pakai ini, di sana pakai ini. Nah, cocok masing-masing ada kecocokannya. Kalau di Afrika itu pakai Maliki misalnya. Di Maliki itu karena air sedikit, jadi wudu di gini aja sudah sah. Sementara kalau mazhab lain yang mengatakan enggak sah, diguyur gitu, membasuh semua rambut gitu loh ya. Jadi ini supaya kita paham ya, ini karena sudah mau ini saya kesimpulannya. Jadi malam hari ini pertama bahwa rukun ya rukun setelah niat dan takbiratul ihram dalam sholat adalah membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah menurut mayoritas ulama ya, khususnya Imam Syafi'i, hukumnya wajib baik bagi yang jamaah maupun yang sendiri, imam maupun makmumnya. Sementara menurut Imam Malik, kalau makmum dia tidak wajib baca Fatihah tapi hukumnya sunnah. Dalilnya ya, kalau yang mayoritas tadi dalilnya dari Sahih Bukhari Muslim, kalau yang Maliki dalilnya Sunan Tirmidzi. Yang kedua masalahnya, apakah bismillah termasuk dari surat Fatihah atau tidak? Menurut mayoritas dan termasuk Imam Syafi'i, imam kita, masuk bahwa bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Jadi kalau dia bermadzhab Syafi'i, kok dia nggak baca bismillah, berarti Fatihahnya tidak sah. Berarti sholatnya juga ikut tidak sah. Gitu. Ya, kalau yang mazhab yang lain, Hambali khususnya, mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi dalam sebagian pendapat Imam Hambali yang saya ingat, itu juga sama seperti Imam Syafi'i. Masuk bagian dari Fatihah, tetapi dibaca secara sirran, secara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya tadi itu. Ya itulah kesimpulannya. Ya kita saling menghormati satu sama lain pendapat, tetapi kita tetap berpegang teguh pada satu mazhab ya, tanpa kita juga mencaci maki pendapat yang lain. Itu saja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas kan? Ya silahkan. Ada yang mau nanya? Ada mau jam 9 ini. Silahkan Pak, monggo kalau ada yang mau nanya. Iya. Gak usah banyak-banyak, kita sedikit aja tapi paham ya.
Paham nggak kira-kira nih yang saya jelaskan nih? Sudah bisa apa untuk gimana caranya meringkas biar begitu. Karena kalau kita ini susah Pak, kalau aslinya ini apa namanya perbandingan fikih itu susah, tapi kita coba kita sederhanakan, kita gampangkan gimana caranya. Ya silakan. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kita mendengarkan Al-Fatihah atau membaca Iftitah. Oh gitu, baik. Baik, makasih Pak. Jadi kalau kita posisinya masbuk ya, terlambat, ya, udah sholat, udah baca Fatihah, maka kita sebagai makmum ya berusaha untuk tetap ikut ya, dan tentu saja kita mengambil yang wajib atau yang rukunnya daripada yang sunnahnya. Baca iftitah itu hukumnya sunnah, sementara baca Fatihah hukumnya wajib, maka kita dahulukan yang wajib. Kalau kita udah telat, maka kita bacanya Fatihah langsung Pak, gitu ya. Jadi nggak usah baca kalau nggak keburu ya. Kecuali kalau keburu, oke. Tapi kalau nggak keburu, kita yakin nggak keburu nih. Ya kita tahu ya, kita lebih tahu lah dengan diri kita. Ini nggak keburu nih, maka langsung saja ke Fatihah. Gitu. Allah, begitu kita sholli pada subhi rakaat ini sambil ini Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung Fatihah ya. Nah, itu. Jadi iftitahnya nggak usah gitu ya. Tapi kalau masih kira-kira ini imamnya lama nih, paling baca suratnya dia qori itu, yang bacanya itu lama, nggak, ini baca iftitah baca aja apa namanya alhamdulillah apa iftitah Allahu kabira alhamdulillah katsira, ini wajah-wajah yang terus sama dan seterusnya. Mana minal musyrikin gitu ya. Jadi kalau itu sempat, tapi kalau tidak sempat kita langsung saja potong kompas yang wajib. Jangan sampai nanti kita mendahulukan yang sunnah, yang wajib nggak dilakuin, ini malah jadi batal gitu kan. Jadi yang wajib dulu, ini Islam itu begitu ya, apa prioritas, mana yang lebih penting, mana yang biasa dan tidak penting. Itu kita diajarkan dalam agama ini ya, melalui sholat diantaranya. Luar biasa Islam ini mengajarkan manajemen. Mana yang penting, mana yang nggak penting, kita diajarin Pak. Itu jadi cerdas Pak kalau orang Islam itu Pak, bener. Ajaran Islam membuat orang cerdas. Mana yang, oh ini mana kalau apa? Ini duluan nih, ini duluan, ini wajib, ini sunnah. Ada, mohon maaf Pak, ada orang ngejar-ngejar cium Hajar Aswad, mentang-mentang dia tinggi Pak. Kemarin ada yang pemain apa tuh basket ya, siapa namanya tuh yang orang Inggris tuh, yang tinggi banget Pak, 2 meter. Kalau dia mah enak Pak, di semuanya di sini gini, dia enak jauh Hajar Aswad. Lah kita ya, saya masih tinggi, kalau ibu yang pendek gitu kan, ini yang tinggi, mentang-mentang tinggi, ini pada jatuh orang, menjatuhkan orang hukumnya apa? Dosa besar, haram. Yang Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Anda mengejar yang sunnah tapi melakukan dosa besar. Banyak orang begitu Pak. Ada orang jam 3 malam tahajud Bu. Oh, tahajud. Apa namanya sama witir ya. 11 rakaat. Giliran azan subuh, Allahu Akbar, tidur. Bangun-bangun jam 9. Subhan, sholat subuh dan duha. Dibilang duha, kok ada kunutnya ya duha? Dibilang subuh kok jam 9? Ya itu namanya subuh tapi di waktu duha. Saya kata subuh, apa hukumnya sholat subuh? Wajib ya Pak. Apa hukumnya sholat subuh? Wajib. Apa hukumnya sholat tahajud? Mana yang lebih dipentingkan, tahajud apa subuh? Subuh. Tapi kalau kita ini sayang banget Pak ya, jangan disia-siakan sunnah kan begitu ya, sayang banget sunnahnya Nabi. Kalau bisa tetap, kalau bisa tahajud iya, tahajud subuhnya apalagi gitu ya, kita pinginnya ideal sempurna begitu. Tapi kalau kita nggak kekejar, ya tadi tetap yang prioritas, yang wajib yang kita dahulukan. Tadi Fatihah apa? Fatihah apa iftitah? Ya Fatihah. Iftitah itu sunnah, Fatihah apa namanya wajib. Bahkan itu iftitah itu sunnahnya sunnah hayat Pak, bukan sunnah abad. Apa bedanya? Nanti setelah rukun lah, nanti setelah wajib atau rukun baru kita yang sunnah ya. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan gitu insya Allah biar menyerap, nanti sambil dipraktekin obat ini Fatihah. Makanya kata para ulama, kita kalau mau sholat ya bereskan dulu Fatihah kita.
Pernah dengar nggak Kiai siapa tuh yang belajar Fatihah sampai 6 bulan? Ada di Cirebon, Abah Asin itu kata belajar Fatihah dulu supaya sholatnya bagus. Kalau perlu kita tahu maknanya Fatihah itu. Kalau kita mengerti artinya itu kita bisa melelehkan air mata. Kita sholat malam, masya Allah di lampunya digelapkan gitu ya. Kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya Allah, Engkau Maha Besar, Maha Agung. Itu nangis kita Pak. Terus ingat dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Waduh, itu kan pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong ya Allah. Tolonglah hambamu yang lemah ini, banyak masalah, banyak dosa, ampuni. Waduh, nangis Pak, yakin nangis. Nangis di depan Allah. Masya Allah, nikmatnya. Kenapa? Karena kita ngerti artinya. Maka kalau ada jamaah nanya ke saya, Ustaz, Kiai, saya pengen belajar bahasa Arab. Saya bilang, untuk apa Pak? Bapak umur berapa? 70. Mau belajar bahasa Arab yang biar bisa ngomong bahasa Arab gitu Ustaz. Ya Allah, saya bilang, Bapak nanti baru belajar anak sudah meninggal Pak. Dan itu belajar apa? Nih, belajar surat Fatihah. Belajar bahasa Arab sholat. Supaya kita tahu artinya. Nanti Bapak semakin khusyuk. Nanti semakin nikmat sholatnya, semakin nikmat ibadahnya. Nanti mati meninggal husnul khotimah, malah nikmat. Tapi Bapak, apalagi mau jadi diplomat, ya mau diplomat udah pensiun Pak, sebelum 80 udah ada syaratnya tuh 31, 30 sampai 40 itu. Sekarang diplomat ada umurnya. Udah kayak gini kita belajar itu apa yang bermanfaat untuk kita, apa yang kita butuhkan. Maka saya pikir, saya tadinya membahas fikih apa ya? Fikih sholat kata Ki Yusron, fikih sholat. Fikih sholat kalau saya bahas syarat, saya bahas waktunya sholat, udah ini kelewat nanti keburu meninggal kita. Keburu pensiun ya Pak. Udah ini aja dah. Pokoknya nih rukun sholat. Nih biar niatnya benar, Fatihahnya benar, habis nanti rukun sujud khusyuk enak, sholatnya diterima oleh Allah. Sholatnya berkualitas, khusyuk. Kata Rasulullah, la yaqbalu sholata ahadikum illa ma'aqala minha. Allah tidak akan menerima sholat kalian kecuali yang khusyuk di situ. Pertanyaannya, apakah kita sudah khusyuk dalam sholat kita? Apakah kita sudah nangis dalam sholat kita? Nah itu masih ketawa-ketawa. Allahu Akbar, pas rukuk, tadi HP saya taruh mana? Tadi sebelum sholat kok nggak ingat ya mana? Begitu sholat ingat gitu. Setan begitu Pak. Aduh, ya adalah ini udah 8:30. Kalau kita ini nggak bisa habis nanti. Intinya kita pelajari yang bermanfaat. Kita belajar yang kita butuhkan. Ini kita sholat butuh apa? Ini butuh bahasa Arab, pelajari. Kita pengen sholatnya bagus, berkualitas. Pelajari fikihnya, fikih sholat dasar ini. Apa sih rukunnya? Supaya kita jangan sampai ninggalin yang wajibnya. Nanti setelah wajib tahu nih, sampai salam, assalamualaikum, selesai. Baru nanti apa sih sunah-sunahnya sholat? Nanti kita masukin iftitah, kita masukin doa dalam sujud, nanti dimasukkan doa orang tua, kata guru saya. Kalau habis sholat biasanya lupa, tapi kalau udah masukkan dalam doa masih ingat. Rabbil firli waktu sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, ampunilah kami dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, ya Allah, dan rahmati sayangi keduanya sebagai mereka menyayangi kami di waktu kecil. Itu kata guru saya gitu. Enggak batal. Itu bagian dari sholat, enggak apa-apa. Sedekat-dekatnya orang itu waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Kata Rasul begitu, ada di Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Nantilah kita akan sampaikan pada waktunya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Menambah kehusyuan kita dalam sholat, meningkatkan kualitas sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup sekian. Ada lagi ibu-ibu? Ada? Satu kalau ada, silakan. Ada titiknya? Ada ya? Ya silakan Bu, nggak apa-apa. Mohon ini ya, keikhlasannya sebentar ya Pak. Silakan. Nanti jadi bisul kalau di rumah Bu. Nggak apa-apa. Karena pertanyaan bisa jadi bermanfaat untuk yang lain gitu. Mungkin kita nggak ada tapi orang lain bisa membutuhkan itu. Jangan, nggak ada. Kalau ini jangan dipendam-pendam ya. Iya, pertanyaan jangan dipendam. Baik, saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini semuanya mencerahkan kita, membuka wawasan kita, dan kita menjadi orang yang lebih
Islami dan lebih mengikuti sunnah Rasulullah dan lebih toleran terhadap pendapat. Saya kira itu kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Amin amin. Amin amin. Terima kasih mengucapkan kita kepada Alifta Dr. Mustafrin MA. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk urusan-urusan kita, bermanfaat untuk ibadah-ibadah kita, bermanfaat untuk segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma qad istaudanaka ma'alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsin anhu ya Rabbi. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan dan peluang waktu bagi para jamaah kaum muslimin dan muslimat. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang setimpal. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah في البال والتناني
والتناهي. الفاتحة.